Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufli Nazaruddin Majid sebagai mahasiswa magister Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penelitian saya dengan judul Analisis Strategi Bisnis Perusahaan Teknologi SEZ dengan munculnya cara bekerja baru setelah pandemi. Berikut penelitian saya. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini adalah pada akhir tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 1 Desember 2019, coronavirus ditemukan di Wuhan. Kemudian, tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama memasuki Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID sebagai pandemi. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Setelah 2 tahun pandemi berlalu, dampak pandemi dapat dirasakan hingga sekarang. Hal tersebut dibuktikan dengan survei yang dilakukan BPS pada tahun 2022 dan menghasilkan dari 208,54 juta yang merupakan penduduk usia kerja terdapat 11,53 juta orang atau sekitar 5,53% merupakan orang yang terdapat COVID. Yang terdiri dari 0,96 juta orang merupakan pengangguran karena COVID, kemudian sebesar 0,55 juta orang merupakan bukan angkatan kerja bukan COVID, kemudian sekitar 0,58 juta merupakan orang yang sementara tidak bekerja karena COVID, dan terakhir, pengurangan jam kerja karena COVID sebesar 9,44 juta orang. Jumlah tersebut merupakan dampak dari adanya metode bekerja baru dikarenakan kondisi pandemi. Tidak hanya meninggalkan dampak terkait tenaga kerja, namun pandemi memicu metode bekerja baru, atau yang biasa kita sebut WFH. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Checkpad, bekerja dari kantor work from office masih dianggap yang paling efektif dibandingkan dengan lokasi kerja lainnya. Sebanyak 91% generasi Z, kemudian sebesar 91% generasi milenial, dan 93% generasi X beranggapan demikian. Kemudian diikuti metode bekerja yang lain seperti WFA, hybrid, dan WFH. Dengan hasil survei tersebut, dapat dilihat saat ini masyarakat mengalami perubahan metode bekerja setelah pandemi. Hal tersebut menjadi dasar penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Dan selanjutnya, berikut tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Landasan teori yang digunakan penulis yang pertama adalah strategi bisnis dan strategi inovasi. Strategi bisnis adalah hal yang berkaitan dengan memperkuatnya posisi pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja dari lini tunggal bisnisnya. Sedangkan strategi inovasi adalah strategi yang memberikan nilai tambah baru, baik untuk perusahaan ataupun konsumen. Strategi inovasi dibagi menjadi dua, yaitu strategi inovasi sebagai keunggulan bisnis, kemudian strategi inovasi sebagai sumber daya pembaruan. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan penulis adalah teleworking. Teleworking pada awalnya diperkenalkan oleh CEO Yahoo pada tahun 2013. Pada waktu tersebut, Marissa Mayer memberikan pernyataan yang pada intinya sudah saatnya untuk dapat berkoordinasi dari rumah. Teleworking dibagi menjadi 3 generasi, yaitu generasi 1, kemudian generasi 2, dan generasi ketiga. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan penulis adalah teori strategi sumber daya manusia. Teori ini terdapat 3 pendekatan, namun penulis hanya memilih pendekatan fit atau kontingensi. Dalam pendekatan fit atau kontingensi terdapat 2 komponen, yaitu internal dan eksternal. Komponen internal merupakan hubungan antara strategi bisnis, strategi human resource management, serta struktural organisasi. Sedangkan untuk eksternal merupakan tekanan dari luar seperti politik, ekonomi, dan kultur. Selanjutnya adalah landasan teori terkait aligning business and human resource strategy. Ketika terdapat perubahan pasar akan mempengaruhi hubungan antara strategi bisnis dan human resource strategy. Perusahaan harus dapat menjawab perubahan pasar tersebut. Perusahaan harus dapat beradaptasi sehingga dapat menghasilkan organisasi yang fleksibel. Selanjutnya, merupakan pestle analysis. Pestle analysis merupakan analisis yang digunakan untuk melakukan analisis dampak dari adanya pengaruh dari luar, yaitu yang terdiri dari pertama faktor politik, kemudian faktor ekonomi, kemudian faktor sosial kultural, kemudian faktor teknologikal, kemudian faktor environmental, dan terakhir legal. Kajian penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tabel tersebut,
Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang yang terhadap karyawan atau penerima kerja. Hal ini menimbulkan celah dari penelitian. Celah tersebut adalah pada subjek penelitiannya. Penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang dari sisi sumber daya manusianya, sehingga tidak diketahui implementasi preferensi kerja baru baik untuk perusahaan atau tidak. Hal tersebut membuat penulis akan menganalisa lebih jauh dari dampak adanya perubahan preferensi kerja, namun dari sisi pemberi kerjanya. Berikut kerangka penelitian yang digunakan penulis. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Kemudian untuk objek penelitiannya menggunakan PT XYZ Indonesia. Kemudian untuk data penelitian menggunakan data primer dari wawancara, kemudian data sekunder dari dokumen perusahaan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara yang dilakukan narasumbernya bersumber dari country manager dan people and culture manager. Kemudian untuk mengumpulkan dokumen, penulis akan mengumpulkan data dari dokumen strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, untuk observasi, penulis akan menjadi karyawan di PT XYZ. Selanjutnya, instrumen penelitian. Untuk wawancara, tema yang akan ditanyakan terkait tentang faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, kemudian faktor teknologi, environment, dan legal. Selanjutnya, untuk mengumpulkan dokumen, akan mengumpulkan dokumen strategi bisnis. Untuk observasi, penulis akan menjadi karyawan di PT XYZ sebagai leader. Berikut metode analisis data. Yang pertama, menyusun data dan mengurutkan data, kemudian prosedur pembongkaran atau reduksi data, kemudian prosedur penyusunan kembali, menarasikan data yang telah disusun, dan kemudian pengambilan kesimpulan. Selanjutnya untuk validasi data, penulis menggunakan multi-uji validitas. Yang pertama ada triangulasi, yang kedua menghabiskan banyak waktu di lapangan. Selanjutnya, profil kasus. Profil kasus yang digunakan menulis adalah perusahaan PT XYZ yang berdiri sejak tahun 2003 di Singapura, kemudian memiliki cabang di berbagai negara, seperti di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Layanan yang ditawarkan berupa Cloud Managed Service, kemudian Application Modernization, kemudian Data dan Machine Learning, kemudian Digital Workshop, dan terakhir Digital Konsultan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, Pestel Analysis. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dalam faktor politik PT XYZ, tidak adanya pengaruh politik terhadap berjalannya perusahaan, selama perusahaan mematuhi aturan yang ada. Aturan-aturan secara detail akan dijelaskan pada subbab legal. Kemudian dari segi ekonomi, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dampak yang dirasakan kurang signifikan, dikarenakan perusahaan sudah memegang project maintenance sehingga masih bisa dikatakan cukup aman ketika terjadi pandemi. Selain itu, dengan adanya periode bekerja non-tatap muka, tidak begitu menghemat pengeluaran dikarenakan sebesar 80-90% adalah biaya karyawan. Kemudian, untuk faktor sosial, tidak adanya kendala dari masa transisi, yang awalnya berubah bekerja secara tatap muka menjadi hybrid. Namun tantangan dirasakan ketika metode bekerja tersebut telah lama dilakukan. Hal tersebut dikarenakan karyawan mulai tidak mengaktifkan kamera ketika sedang rapat. Selain hal tersebut, tantangan lain yang dirasakan adalah perusahaan mulai merasakan adanya perasaan bahwa karyawan seperti bekerja secara paruh waktu. Tantangan lain yang dihadapi adanya penurunan rasa tanggung jawab dan kemampuan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan dari perusahaan. Selain terkait dengan penerapan metode bekerja baru, terdapat tantangan yang dirasakan dengan adanya perubahan culture yang ada di berbagai negara, terutama komunikasi. Dari sisi teknologi, dikarenakan perusahaan sudah lama menggunakan komunikasi jarak jauh, transisi penerapan metode bekerja baru tidak memerlukan perubahan teknologi yang cukup banyak. Dari sisi environment, lebih dirasakan oleh karyawan. Untuk sisi positif, seperti karyawan lebih bahagia karena dekat dengan keluarga. Dan sisi negatif, jarak antar karyawan dan perusahaan semakin jauh. Kemudian dari sisi legal, sebenarnya perusahaan tidak terpengaruh, asalkan mematuhi aturan yang ada, sehingga hal tersebut membuat aturan tiap negara ada yang berbeda dan ada yang sama. Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan 3 faktor yang paling mempengaruhi. Yang pertama sosial, kemudian environment, dan terakhir adalah faktor ekonomi. Untuk sosial, dari perusahaan selalu menekankan
terkait komunikasi dan accountability. Sedangkan untuk environment, perusahaan berpendapat jarak antar perusahaan dan karyawan itu semakin jauh. Dan untuk ekonomi, walaupun ada penghematan budget, namun hal tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, pembahasan dengan pendekatan fit atau kontingensi. Terdapat dua komponen, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama adalah eksternal. Dari tekanan politik, tidak adanya tekanan selama perusahaan mematuhi aturan yang ada. Kemudian dari tekanan ekonomi, nampaknya kurang signifikan, hanya berdampak kurang proyek tambahan atau proyek baru dari negara lain. Kemudian dengan adanya metode bekerja non tatap muka, tidak begitu menghemat pengeluaran dikarenakan sebesar 80-90% adalah biaya karyawan. Selanjutnya, dengan adanya batasan jarak, dana untuk pendekatan karyawan digunakan untuk acara online. Selanjutnya, tekanan culture. Terdapat tantangan terkait perbedaan budaya antar negara. Kemudian terdapat tantangan terkait rasa tanggung jawab dan komunikasi. Yang selanjutnya adalah internal, yang terdiri dari strategi bisnis, modernisasi aplikasi, cloud service, dan produk, namun yang mendasari hal tersebut adalah accountability dan komunikasi. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana menggunakan sistem lean management dan bukan dampak adanya preferensi kerja baru. Kemudian human resource management, strategi ini merupakan strategi perusahaan terkait bagaimana mencapai accountability dan komunikasi yang baik. Human resource management memegang peran yang cukup penting. Berdasarkan analisis dengan pendekatan fit atau kontingensi tadi, dari internal yang paling terdampak adalah strategi human resource management dan diikuti dengan strategi bisnis. Hal tersebut dikarenakan dalam strategi bisnis tersebut terdapat target perusahaan untuk dapat merubah culture yang ada di perusahaan, hingga satu sama lainnya saling berkaitan. Target perubahan culture tersebut merupakan respon yang dilakukan perusahaan setelah adanya tekanan dari eksternal, yaitu tekanan culture. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara dengan narasumber menggunakan metode analisis pastel, terdapat beberapa dampak yang dirasakan perusahaan setelah mengimplementasikan metode bekerja baru. Yang pertama, dampak sosial, kemudian dampak environment, kemudian dampak ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara dengan narasumber menggunakan metode analisis pendekatan kecocokan atau kontingensi, kondisi strategi bisnis setelah adanya perubahan preferensi kerja sebagai berikut. Yang pertama, adanya target untuk meningkatkan accountability dan communication. Kemudian, HR atau human resource menjadi peran utama dalam menggerakkan karyawan dalam mencapai strategi bisnis yang memiliki good komunikasi dan good accountability. Selanjutnya, implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Yang pertama, perlunya upaya peningkatan kemampuan bahasa pada karyawan PT XYZ. Kemudian, perlunya upaya peningkatan kemampuan akuntabilitas dan komunikasi yang baik pada karyawan PT XYZ. Selanjutnya, perlunya upaya untuk meningkatkan motivasi dan semangat bekerja pada karyawan PT XYZ. Selanjutnya, perlunya bonding yang dilakukan antar karyawan dan perusahaan PT XYZ. Kemudian selanjutnya keterbatasan penelitian. Yang pertama, hanya melakukan penelitian di satu perusahaan. Kemudian hanya melakukan penelitian di satu perusahaan yang berbasis internasional. Kemudian hanya menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Kemudian hanya mendapatkan data dari 2 narasumber. Selanjutnya, saran. Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil analisis strategi bisnis perusahaan teknologi XYZ dengan munculnya cara bekerja baru setelah pandemi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepada perusahaan teknologi XYZ diharapkan dapat memberikan umpan balik yang membangun pada anggota timnya. Kemudian kepada perusahaan teknologi XYZ diharapkan dapat melakukan pendekatan dengan karyawannya. Kemudian kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas. Cukup sekian hasil penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.